Halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Dan buat yang baru pertama hadir, salam kenal dan terima kasih sudah mampir. Semoga suka dengan channelku ini ya. Seperti biasa, aku mau disclaimer dulu ya bahwa readingan itu ini adalah general reading ya. Dan fun reading dan ini hanya prediksi. Dan readingan ini menyerap energi banyak orang. Jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Kalau memang kalian merasa benar-benar tidak cocok dengan readingan ini, tinggalkan saja ya. Tidak perlu komen hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jadi cari readingan yang sesuai benar-benar dengan energi kalian ya. Kemudian kalian juga bisa untuk cross watcher ya. Kemudian untuk kalian juga harus sesuaikan bahwa bisa jadi energi ini adalah vice versa ya, kebolak-balik ya. Sesuaikan semuanya, bijak-bijak menyikapinya ya teman-teman Aquarius. Dan kita mau mulai ya. Pesan penting apa yang akan kalian dengar untuk bekal kalian di tahun depan ya. Di sini aku udah shuffle. Kita mau baca energi Aquarius ya. Kalian punya book, kemudian kalian ada the gentleman, kemudian di sini ada the key. Aku melihatnya begini ya Aquarius. Beberapa waktu lalu sepertinya banyak kejadian atau peristiwa gitu ya di sepanjang tahun kalian ini yang bisa kalian jadikan pembelajaran gitu. Kalian ambil hikmahnya gitu ya. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupmu gitu ya. Semesta memintamu untuk mengambil nilai-nilai baik yang bisa kamu jadikan pelajaran gitu ya. Jadi kayaknya banyak hal-hal yang kayak kamu diminta untuk introspeksi diri lagi, terus kamu melihat lagi bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kamu itu pasti ada satu alasannya, dan kamu harus mengambil nilai-nilai baik dari setiap peristiwa itu gitu. Aku melihatnya begitu ya, jadikan pelajaran. Kemudian jangan ulangi lagi hal yang tidak baik yang terjadi kemarin. Di masa depan jangan diulangi lagi gitu ya. Pokoknya ambil segala hal baiknya. Apakah itu hal yang berhubungan langsung menimpa diri kamu atau hal-hal yang terjadi pada orang lain yang kamu lihat gitu ya. Di sini memang kamu diminta untuk lebih banyak lagi belajar tentang kehidupan. Itu adalah untuk melepas atau membuang ego, membuang keangkuhan atau kesombongan kalian ya. Jadi kalian diminta untuk jangan menyimpan hal-hal yang tidak baik, jangan menyimpan dendam, atau terlebih-lebih kalian ingin membalas dendam atas perlakuan orang lain gitu ya. Jadi kalian di sini diminta untuk semakin bijaksana dalam menyikapi berbagai hal kayak begitu ya. Jadi kamu diminta kayak kamu harus lebih lembut hati sih di sini. Jadi hati kamu tuh kayak jangan terlalu keras gitu ya. Lakukan dan berpikirlah terus tentang hal-hal yang baik gitu. Jadi di sini maksudnya gini, Aquarius diminta untuk jangan melihat segala sesuatu itu langsung dengan negatifnya dulu gitu. Tapi kamu diminta justru untuk melihat sesuatu itu yang positifnya dulu gitu. Oh, kalau ternyata ada negatifnya ya sudah gitu, itu buat pelajaran. Tapi jangan negatifnya yang kamu nilai dulu, yang kamu lihat lebih dulu, gitulah intinya ya. Jadi agar selalu hal baik yang datang padamu, pada keluargamu, pada lingkungan kamu gitu. Langkah kamu pun akan lebih enak gitu ya. Oke, kemudian kalau aku lihat saat ini, aku melihat kayaknya kamu lebih banyak tersenyum, lepas gitu ya. Aku merasa kayak ada beban yang terlepas dari diri kamu gitu ya. Entah apa beban itu gitu. Apakah itu beban pikiran, ataukah itu misalnya kamu
nggak semua ya, misalnya kamu punya hutang, hutang itu bisa terselesaikan seperti itu ya. Jadi pokoknya ada beban yang terlepas dari diri kamu gitu. Jadi kamu di sini kayak bisa tersenyum lega, bisa melangkah dengan lega, kayak bisa tertawa lepas, bisa mengangkat kepala dengan enak gitu. Ya, kamu lepas dari segala kesesakan ya, apapun itu masalahnya, kamu di sini kayak terbebas dari semua itu saat ini gitu ya. Bisa jadi ini juga karena berbagai pelajaran yang kalian dapatkan gitu ya, sehingga kalian mengoreksi diri kalian sendiri menjadi lebih baik gitu ya, sehingga pada saat ini inilah yang kamu dapat ya, kelegaan, kenikmatan, kayak kepercayaan diri, banyak hal-hal baik yang datang ketika kamu mulai melepaskan segala yang negatif, segala hal yang buruk kayak begitu ya, sehingga hal-hal yang baiklah yang kamu dapatkan pada saat ini gitu. Kemudian kedepannya aku lihat sih akan banyak pintu terbuka, akan banyak kemudahan yang kalian dapatkan ya. Apa yang menjadi bebanmu itu semuanya sepertinya terlepas ya. Sepertinya semua tuh menemukan jalan keluar gitu. Jadi apapun itu kalian mampu melewatinya ya. Jadi kamu juga bisa, impian-impian kamu itu kedepannya bisa kamu gapai, bisa kamu raih gitu. Walaupun mungkin memang tidak seperti omonganku gitu kan gampang meraihnya gitu. Tetap ya, tetap teman-teman ada perjuangan, tetapi di sini kamu mampu melewatinya bersama semesta, karena semesta akan membimbing kamu melewatinya gitu, sehingga kamu kayak banyak kemudahan gitu. Pada intinya banyak kemudahan, misalnya kamu kepentok, nggak lama tuh kamu temuin jalan keluarnya seperti itu ya, karena udah banyak pelajaran yang kamu dapat ya, sehingga kamu bisa mengambil segala hal baik untuk bekal kamu nanti ke depannya gitu. Dan semesta tuh mengiring kamu sih, aku melihatnya di sini ya, ke depan tuh kamu disertai dibimbing oleh semesta, karena kamu kayak sudah apa ya, meletakkan ego kamu, meletakkan keangkuhan kamu, kesombongan kamu, apapun itulah ya. Ini nggak semua ya maksudnya, tapi kalau misalnya kalian merasa ada yang memiliki hal-hal seperti itu, di sini aku melihatnya kalian semua sudah mulai meletakkan itu ya, kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Pesan penting apa yang akan datang padamu di tahun depan ya? Di sini ada pesan semesta mengatakan meditation. Meditasi ya, teman-teman. Di sini dibilang meditation connect you to your inner self. Meditasi menghubungkan dirimu dengan diri hatimu gitu, dengan batinmu. Diri kamu tuh langsung terhubung dengan batin kamu, sehingga kamu bisa connected gitu ya, bisa terkoneksi, sehingga kamu bisa merasakan intuisi kamu lebih kuat lagi, sehingga kamu bisa merasakan pesan-pesan yang datang dari semesta melalui batin kamu, apa yang terbaik yang harus kamu lakukan ke depannya gitu ya. Tadi aku bilang ya, udah banyak kemudahan, semesta mengiringi kamu, semesta membimbing kamu. Dengan cara apa? Kamu harus banyak meditasi ya, supaya semesta bisa mengirimkan pesannya melalui hati kamu ya, Aquarius. Oke, sekarang kita mau lihat apa pesan leluhur di sini. Dibilangnya the wise woman and wonderland. Di sini ada integrity and compromise. Jadi leluhurmu mengatakan kamu adalah wanita bijak dari negeri yang ajaib. Kemudian di sini ada integritas ya, kamu memiliki potensi perwujudan moral dan etika dalam berkehidupan gitu. Jadi kamu diminta meningkatkan hal tersebut di tahun depan, dan jangan egois ya. Kamu harus bisa berkompromi gitu. Jangan hanya maunya kehendak kamu saja yang di depan, ego kamu aja di depan dah. Jangan keraskan hati kamu gitu. Tadi seperti di sini ya, jangan keraskan hati kamu. Kamu harus mau menerima berbagai pembelajaran, berbagai nasihat datangnya dari siapapun itu gitu ya, karena itu adalah hal baik untuk bisa kita terus belajar. Kita ini terus belajar ya, semua orang terus belajar ya, karena banyak hal-hal yang kadang-kadang mengagetkan. Oh, ini harus begini ya. Sampai tua pun kita akan terus belajar gitu ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Di sini pesan angel guide kamu dari Aurora mengatakan
saat ini kamu sedang terbang tinggi yang mungkin bisa mengancam orang lain. Maksudnya adalah mungkin orang-orang ini merasa iri ya, terancam, tersaingi dengan kehebatan kamu, kesuksesan kamu seperti itu. Kemudian di sini dibilang, namun janganlah menyerah karena orang lain akan segera terinspirasi oleh dirimu, oleh teladanmu, hal-hal baik yang keluar dari dirimu. Ya, jadi kamu itu apa ya teman-teman? Saat ini tuh kamu mungkin di sini ada kelegaan, ada berbagai macam kesuksesan-kesuksesan yang kalian hadapi gitu ya. Kalian jadi terbang tinggi, banyak kesuksesan, keberhasilan. Apapun itu yang kalian capai, apakah itu keberhasilan kamu secara pribadi, keberhasilan orang-orang di sekitar kamu, adik kamu, kakak kamu, orang tua kamu, atau mungkin anak-anak kamu yang berhasil, itu membuat orang iri, membuat orang merasa tersaingi gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Maksudnya dia merasa, wah kamu hebat ya, wah kamu keren ya, seperti itu ya. Tapi jangan itu menjadikan kesombongan kamu ya. Kamu diminta untuk tidak sombong, tidak ego ya, karena semua itu justru akan menjadi inspirasi buat orang lain ya. Jadi hal-hal baiklah yang harus keluar dari diri kamu, yang diminta oleh angel guide kamu tuh seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi untuk pesan jiwa kamu di sini? Di sini ada unbound, tidak terikat ya, unbound, tidak terikat, jiwa bebas. Di sini dibilang melepaskan, releasing soul pattern, contract, and past life. Melepaskan pola jiwamu, kontrak, dan kehidupan masa lalu kamu. Aku melihatnya gini, jangan lagi kamu terikat dengan hal-hal yang sudah lewat gitu ya. Jadi jika ada yang membuat ikatan, janji-janji, misalnya kalian membuat janji-janji secara supranatural dengan orang pinter, terlebih-lebih dengan orang pinter, seperti itu ya, segera lepaskan. Karena jiwa kamu akan terus terikat dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang gelap. Ya, bebaskan diri kamu. Kamu di sini diminta untuk jiwamu bebas, tidak terikat lagi, terlepas dari segala energi negatif, energi yang gelap. Ya, jadi jangan lagi kamu berpegang dengan ilmu-ilmu hitam lah, intinya gitu ya. Jika memang itu ada, aku tidak bilang semuanya ya. Kalau yang ada, lepaskan segera ya, karena itu tidak baik banget buat energi kamu. Itu energi kegelapan ya, hanya akan membuat batu sandungan buat diri kamu, jiwa kamu gitu. Nanti jiwa kamu terikat terus dengan segala hal yang hitam, segala hal yang gelap, dan tidak akan merasa bebas. Seperti itu akan terus tersiksa hidup kamu gitu kan. Kita nggak muda terus ya teman-teman, kita akan tua juga gitu, kita akan sakit juga nanti gitu. Jadi kadang ketika kita sakit, kita harus koreksi diri kita juga, ada apa, mungkin ada hal-hal yang masih mengikat diri kita ya, di luar aktivitas fisik yang memang kita sudah tua gitu ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita koreksi lagi ya dari dalam diri kita. Kalau memang masih ada ikatan-ikatan dengan ilmu-ilmu hitam gitu ya, di luar kehidupan yang sebenarnya, yang senormalnya gitu, coba ditelisik lagi dan lepaskan itu supaya hidup kita tenang, jiwa kita tenang gitu ya. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada distant thunder dan clear the air. Ini adalah pesan penjagamu untuk sepanjang tahun ya, agar hidupmu tenang, selaras, damai. Di sini dibilang adalah guntur, ada suara guntur tapi dari jauh ya, masih berjarak, dari jarak jauh. Guntur dengan dari jarak jauh. Kemudian di sini diminta bersihkan suasananya, bersihkan udaranya. Ya, di sini kamu diingatkan untuk meditasi. Ya, pesan semesta agar suasana batin, lingkungan semuanya jadi kondusif ya. Jadi kamu nggak perlu berpikir
nanti kalau gini gimana ya, nanti kalau gini gimana ya, kalau ini gini gimana. Jadi nggak perlu kalau yang belum terjadi ya sudah nanti saja, nggak usah dipikirin. Itu hanya akan membuat langkah kamu tersendat, hanya membuat kamu takut, ketakutan seperti itu ya. Jadi di sini memang kamu diminta untuk membersihkan ya, membersihkan suasananya, membersihkan diri kamu gitu ya. Balik lagi seperti di sini unbound. Jadi memang jika ada jiwa-jiwa yang masih terikat dengan ilmu-ilmu yang eh, tidak selayaknya ya teman-teman, sebaiknya lepaskan segera siapapun itu ya, agar clear lagi. Langkah kalian clear, hidup kalian clear, jiwa kalian clear. Kemudian ada dua sosok yang akan menjaga kalian sepanjang tahun di sini ya. Sosok yang akan menjaga kalian adalah leluhurmu, itu adalah seorang prajurit. Di sini dibilang be fearless and stand strong. Jangan takut dan tetaplah berdiri teguh. Jangan takut dan tetaplah berdiri teguh. Ini relate dengan ini, bahwa guntur itu masih jauh. Jadi tidak perlu takut nanti gimana. Jalani saja hari ini, lakukan hari ini hal-hal yang baru, hal-hal yang kalian hadapi ya, tetap kuat, tetap berdiri teguh dan jangan takut. Kenapa? Karena mereka menjaga kamu. Ya, mereka akan menjaga kamu dengan catatan adalah kamu terus ibadah, kamu terus doa, kamu terus meditasi, dan kamu memanggil ketika kamu meminta pertolongan, semesta akan selalu ada untuk kalian. Tetapi jika kalian jarang berinteraksi dengan semesta, dengan Tuhan, dengan para malaikat gitu ya, bagaimana mereka akan tahu ketika kalian panggil gitu. Kemudian ada sosok siapa lagi di sini? Ada malaikat pelindungnya, protection guardian. Dia bilang drop your shield. Jadi kamu tidak perlu banyak melakukan apa? Tameng-tameng, perisai-perisai. Balik lagi kepada ilmu hitam tadi. Ya, kalau itu kalian gunakan untuk misalnya biar aman, biar kuat, biar gini, lepaskan semua itu. Kamu diminta melepaskan. Kalian diminta tahun depan kalian clean ya, agar jiwa kalian bersih, diri kalian bersih ya. Kalian banyak-banyak meditasi, itu jauh lebih baik daripada kalian meminta bantuan ilmu hitam untuk kalian tetap terjaga, tetap kuat. Nanti jiwa kalian yang gelap. Ya, karena malaikat akan menjaga dan melindungi. Ya, balik lagi. Kenapa tameng ini suruh lepas? Itu hanya akan menghalangi langkah kamu, menghalangi pandangan kamu. Ya, karena kalau kalian misalnya ada beberapa yang masih menggunakan ilmu hitam, itu kan energi negatifnya gede banget ya. Gimana energi positif mau masuk gitu? Ya, semua tertutup dengan energi kegelapan. Ya, jadi kalian diminta untuk melepaskan semua itu ya, teman-teman Aquarius. Jika memang masih ada beberapa dari kalian menggunakan itu, atau misalnya ada yang bermaksud menggunakan itu, jangan lakukan. Kalau yang sudah melakukan, lebih baik segera lepaskan ya, demi kebaikan kalian. Kemudian pesan cinta di sini ada apa? Di sini ada harmoni. Kalian diminta untuk selaras, untuk harmoni di tahun depan ya. Di tahun depan kamu dapat merasakan hubungan yang penuh kasih dan seimbang dalam segala hal ya. Ketika kamu melakukan semuanya ini tadi, hidupmu selaras, hidupmu seimbang, hidupmu penuh kasih sayang dalam segala hal. Oke Aquarius, ya, aku rasa ini saja yang aku punya buat kalian. Semoga ini bisa menghibur, bisa membantu. Semoga tahun depan kalian sangat menyenangkan, penuh anugerah, penuh cahaya, penuh kesuksesan ya, penuh berita baik untuk Aquarius. Terima kasih Aquarius, sehat selalu buat kalian ya. Jangan lupa untuk selalu berbagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Aquarius. Salam.